dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Di tengah gempuran rudal dan saling serang, tiba-tiba Amerika Serikat mengumandangkan gencatan senjata. Ada apa ini? Apakah karena memang keberanian dan kesiapan dari Iran yang justru menyerang balik pangkalan militer Amerika di Qatar? Apakah benar memang ada perlengkapan nuklir dari Iran yang membahayakan dunia? Apa sebenarnya penyebab perang tersebut? Inilah Hot Room. Ada strategi apa di balik gencatan senjata? Ya Allah, ya Allah. Minggu ini, ketegangan geopolitik antara Iran dengan Israel mendadak mereda seusai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan soal kesepakatan gencatan senjata penuh dan total antara kedua negara tersebut. Perang Iran-Israel yang dimulai sejak 13 Juni lalu sempat memanas setelah Amerika Serikat turut menyerang Iran dengan menghancurkan 3 fasilitas nuklir utama Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan Isfahan. Banyak pihak menilai jika konflik di Timur Tengah berkepanjangan dapat mempengaruhi krisis ekonomi, terlebih jika Iran memblokir Selat Hormuz. Maka, suplai minyak dari Timur Tengah tidak bisa keluar dan masuk ke pasar internasional dan menyebabkan harga minyak mentah dunia akan melonjak dan ekonomi global terdampak. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah di tengah gencatan senjata yang dilakukan? Dan sikap politik seperti apa yang harus digaungkan oleh Indonesia? Serta, benarkah Indonesia tidak terhempas ledakan konflik di Timur Tengah? Di tengah perang jangan lupa minum kopi. Kopi itu menambah stamina dan tetap menghindari Anda lupa ingatan. Ya, ingat, Hotman sudah 43 tahun sebagai pengacara, tapi kopi luwak hitam premium tetap membuat stamina Hotman bisa kerja sampai tengah malam seperti ini. The best, kopi luwak hitam premium. Bapak Hasibullah Satrawi, ya, terlambat Pak ya? Siap. Macet ya Pak? Coba dulu Bapak sebagai pengamat Timur Tengah, bikin dulu analisa singkat tentang apa sebenarnya yang terjadi, apa penyebab perang, dan kenapa tiba-tiba gencatan senjata. Ya, kalau dia tanya apa penyebab perangnya, sudah pasti bertali temali dengan apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Apa itu? Tapi perang di Gaza. Tapi saya meringkasnya dalam 4 poin secara cepat, Bang Hotman. Yang pertama, krisis internal Israel yang cukup menggerus popularitas Netanyahu. Ya. Yang kedua, perang di Gaza yang tidak pernah berakhir. Dan yang ketiga, kalau sudah di regional pada rontok, maka ancaman yang paling menakutkan adalah Iran. Dan yang keempat, akibat di Gaza yang nggak pernah selesai, banyak pendukung Israel yang balik badan dari mendukung menjadi mengkritisi Israel. Ya. Oleh karena itu, ini yang menurut saya hal-hal yang diinginkan oleh Netanyahu awalnya untuk didapat sebagai sebuah kemenangan. Tapi kalau maksudnya apa kaitannya itu sehingga Israel harus menyerang duluan Iran begitu loh? Iya, karena kan konteksnya tadi dari 4 hal ini proksi-proksi Iran di kawasan udah habis semua. Ya. Hamas sudah babak belur dalam tanda kutip ya, walaupun sandranya nggak bisa dibebaskan. Hizbullah sudah tercekik dengan berbagai macam hal. Ada kesepakatan dengan para pihak, termasuk dengan Libanon. Awalnya Hizbullah ini kan negara dalam negara. Dia bukan negara, tapi dia bekerja lebih daripada sebagai negara. Tapi gara-gara konflik terakhir, Hizbullah dijinakkan dengan berbagai macam kesepakatan, termasuk menegakkan sistem negara yang ideal di Libanon. Nah,
Oleh karena itu dengan pertimbangan 4 hal tadi, sebenarnya Netanyahu ingin mengamankan 4 hal sekaligus tadi. Ya. Tapi sepertinya kalau dilihat dari perkembangan hari ini, 4 hal itu justru bukan memberikan kebaikan bagi Netanyahu, tapi justru menjadi ancaman baru. Karena dari 4 ini justru berbalik arah menjadi merugikan Netanyahu. Jadi bukan penyebabnya adalah untuk menghancurkan nuklirnya Iran. Ya itu ancamannya. Bukan itu faktor utama. Ancaman yang paling kuat yang dijadikan sebagai alibi adalah isu nuklir. Ya, tapi memang ada itu. Kalau menggunakan data-data yang sudah ada kan sebenarnya Presiden Trump juga diberikan laporan tidak ada. Tapi saya melihat ya ini kan banyak hal, banyak faktor, banyak pembisik. Termasuk koalisinya Trump, koalisinya Netanyahu di Israel, terutama dubesnya Amerika yang ada di Israel yang saya sebut sampai menggunakan bahasa abad pertengahan untuk merayu Trump bisa turun gunung. Tuanku, Anda presiden yang paling bersejarah, ini kesempatan momen untuk buat yang paling besar bagi Israel. Dan itulah kemudian keputusan yang diambil pada tanggal 22 Juni dengan melancarkan 3 serangan besar. Apa yang didapat oleh Israel dengan situasi terakhir ini? Kemenangan atau kerugian atau apa? Kalau mau dibaca fair nih Bang Hotman ya, kalau kemenangan itu kan bisa diukur berdasarkan tujuan tercapai atau enggak. Justru dari kedua negara ini tujuannya nggak tercapai. Tujuannya nggak tercapai. Kalaupun ini kemenangan yang sifatnya adalah citra, persepsi secara politik. Mungkin Iran tidak betul-betul menang, tapi karena dia di underestimate oleh Israel terutama dan mampu bertahan sampai di last minute loh. Last minute itu maksudnya jam 7 kurang 5 menit itu Iran masih hancur-hancuran dengan roketnya dan Israel betul-betul kelabakan di situ. Israel kelabakan, Ibu Koni. Sebenarnya ini gencatan senjata benaran atau ada apa sih? Kok lagi digempur habis digebukin sama Amerika tapi tiba-tiba Amerika yang menyarankan gencatan senjata. Analisa Ibu? Analisa saya sih ada banyak pengaruh ya. Pertama mungkin ada keterkejutan satu sisi, tapi yang kedua statement keterkejutan apa? Keterkejutan dari reaksi Iran yang begitu masif, begitu agresif. Yang kedua yang paling berpengaruh menurut saya adalah statement dari Presiden Putin. Ketika Presiden Putin menyatakan bahwa dia akan ikut campur, itu pasti berpikir keras. Karena kalau sampai Rusia itu komit untuk membantu Iran, seperti pernyataannya oleh Presiden Putin bahwa dia itu akan menolong siapapun negara kawan dan negara sahabat, kira-kira demikian. Maka ini hitung-hitungannya pasti panjang karena kalau itu yang dijanjikan oleh Presiden Putin, artinya Iran akan banyak sekali mendapat dukungan. Mungkin yang paling penting buat saya adalah bukan saja dukungan persenjataan atau militer, rudal, sistem rudal, tapi juga yang paling penting mungkin sistem intelijen. Dan intelijen Rusia itu sudah sangat terbukti canggih ya. FSB kita bisa lihatlah dalam perang panjang Ukraina-Rusia kali ini saja. Kenapa prediksi orang tentang Rusia akan fall apart? Nggak terjadi karena kekuatan. Jadi menurut Ibu karena Amerika merasa perlu gencatan senjata karena akan lebih. Dia melihat akhirnya lebih kompleks dan tiba-tiba ada statement itu. Yang kedua tandanya adalah dengan kemudian Presiden Trump berpikir untuk meminta Cina, bayangkan yang selama ini Cina rivalnya, dia malah minta bantuan kan sekarang. Jadi dunia ini sedang jadi agak terbolak-balik nih sebenarnya dengan keadaan ini. Tapi kalau dibilang gencatan senjata pura-pura enggak. Ini gencatan senjata yang menurut saya agak serius karena ada banyak pertimbangan yang terjadi. Ibu yakin bahwa Amerika takut sama Iran? Atau takut sama Rusia? Ini bukan takut Iran, takut Rusia. Ini kan masalah strategi. Gitu. Bisa saja kita hitung Rusia punya apa, Iran punya apa, Amerika sendiri punya apa secara militer. Tapi persenjataan itu bukan segala-galanya. Strategi perang, bagaimana doktrin perang yang akan diaplikasikan, ya kan? Bagaimana apakah perang langsung atau tidak langsung, semua banyak pertimbangannya. Dan tapi faktor apa buat Rusia sama Cina sampai harus berkorban untuk membantu Iran? Faktor apa keuntungan bagi Rusia dan Cina? Oh banyak hal. Sekarang gini, pertama buat Rusia sendiri ini kalau dari ini pandangan saya ya, bukan pandangan kampus saya berada. Ntar saya diklaim lagi sama kampus saya. Kalau pandangan saya adalah ini cara kalau saya jadi Presiden Putin ini cara balas dendam dong. Kemarin lo ngerjain gue, nah sekarang lo gue kerjain kan kira-kira kayak begitu. Balas dendam kepada Amerika dan Barat dong. Kan selama ini kan Rusia ini kan dengan terjadi perang Rusia ini Ukraina kan sebenarnya dia kena proksi kan. Nah, inilah saatnya menurut saya dia bermain juga. Oh, kalau kamu kemarin bisa bermain dengan itu, saya juga bisa bermain. Kira-kira kan demikian. Nah, bermainnya ini yang kita mesti hitung, apa saja. Karena kalau lihat dari Iran sendiri, menurut saya Iran itu cuma punya 3 pilihan. Apakah dia akan
terus membabi buta membalas seperti yang dia mau, atau dia jeda dulu sebentar? Emang mampu Iran membabi buta bertahan terus menyerang? Kalau udah masalah kedaulatan negara, masalah kehormatan dari segi negara, kepersediaan senjatanya segala memang mampu. Pasti mampu. Pasti mampu. Pasti mampu. Pasti mampu. Karena sekali lagi saya bilang, ini kan kalau Rusia menyatakan akan membantu, tapi banyak negara juga tidak menyatakan tapi bisa membantu. Contoh Ukraina. Kita tahu kok, jangan jauh-jauh Ukraina, Papua. Gerakan Papua Merdeka, apa nggak ada yang bantu? Nah, jadi yang tidak membantu itu yang nggak kelihatan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Hot Room setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Nur. Kita waktu kecil dulu suka dengar nama Persia. Itu memang Persia itu adalah nama dulu dari Iran ya? Betul. Pantas dia memang udah dari dulu udah jagoan ya. Punya daya tahan. Punya daya tahan. Pertanyaannya, puluhan tahun dia di embargo. 46 tahun. 46 tahun dia di embargo Iran. Tapi kok bisa bertahan? Duitnya dari mana? Oke. Yang pertama, sesungguhnya ketika dia transaksi dengan Cina, dia transaksi dengan Venezuela, dia transaksi dengan Korea Utara, dia transaksi dengan beberapa mitranya, Ya. maka bilateral transaction-nya itu, transaksi bilateralnya, tetap memberi daya tahan pada Iran. Ya. Jadi maksudnya ekonominya kuat gitu? Ekonominya kokoh. Jadi yang menarik adalah, kalaupun mereka di embargo, mereka bilang, blessings, embargo is our blessing. Ya. Jadi embargo itu adalah karunia buat mereka. Kenapa itu? Karena mereka punya daya tahan, Oke. menghasilkan daya tahan. Ya. Itu yang tidak dimiliki, sorry to say, kita 68 tahun, kita kayak gini, bebas merdeka nggak karu-karuan, hasilnya begini. Tapi mereka 46 tahun ditekan habis-habisan, dia bisa bikin drone, dia punya cyber security yang hebat gitu ya, dan dia bisa merancang bagaimana ngebangun pertahanan, dan yang tidak terbayangkan oleh banyak kalangan, dia bisa bangun bunker 150 meter ke bawah. Sehingga butuh B2 untuk menghajarnya habis-habisan. Dan itu pun diperkirakan Amerika tidak akan kena sasaran. Ya. Karena sudah terlanjur dipindahkan duluan nuklirnya. Ada nuklir ya menurut Bapak? Menarik. Ketika ngambil di sini, kita pakai data resmi. Ya. Badan Tenaga Atom Internasional, gitu ya, itu menyatakan bahwa mereka sudah punya 46,98 kg. Ya. Dari 46,98 kg uranium itu, Ya. Iran punya potensi untuk memiliki hulu ledak nuklir di satu sisi antara 9 sampai 10. Ya. Tapi sisi lain juga dibilang ada antara 20 sampai dengan 21. Ya. Itu hanya orang bilang dalam hitungan singkat. Tapi kalau pakai Badan Energi Atom Internasional itu perhitungannya ya lebih dari seminggu mereka punya itu. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Amerika. Ya. Andai kata memang Iran betul-betul mewujudkan tenaga nuklirnya, Ya. fasilitas senjata Ya. nuklirnya, maka Iran menjadi punya daya tahan jauh lebih luar biasa. Jadi menurut Anda serangan Israel tersebut itu sebelumnya disetujui oleh Amerika? Oh iya, pasti. Oke. Tadi sudah disebut bahwa menteri ambasadornya Amerika di Israel, dubesnya sudah memohon. Nah, kalau saya melihatnya permohonan si dubes itu sesungguhnya nggak bisa dilihat murni soal serangan Amerika ke Iran. Dia harus dilihat dalam rangka kalahnya Trump pada perang tarif, kalahnya Trump dalam negosiasi situasi perdagangan. Anda bayangkan terhadap Kanada ngelawan. Terhadap Inggris ngelawan. Terhadap Meksiko ngelawan. Terhadap Cina bilang nggak ada urusan gue sama lo. Gue nggak akan nelpon lo. Artinya sesungguhnya ketika Trump menerapkan tarif, Trump tidak berdaya juga, maka kemudian dia tunda 90 hari. Nah, bagaimana sekarang memulihkan kebijakan perekonomian yang sudah sedemikian rupa terpuruk? Karena hampir tidak ada satupun ekonom di Amerika yang mendukung posisi yang namanya kebijakan Trump. Termasuk yang namanya Peterson Institute for International Economics. Sebagai sayap kuat dukungan Amerika. Itu tidak terlalu juga mendukung. Cuma bikin yang namanya kronologi tentang kebijakan Trump. Jadi dari analisa Bapak yang 46 tahun dia mampu bertahan. Kalau berlanjut perang, analisa Bapak, Israel sama Iran, pemenangnya siapa? Mari kita baca sekarang kekuatan yang ada di Iran. Apakah Iran masih punya rudal balistik
yang namanya saya nggak bisa bilang ICBM, bilangnya Interregional Ballistic Missile, ICBM. Karena yang punya kontinental itu Korea Utara, yang kita punya itu Cina. Iran baru sampai pada posisi kemungkinan dalam posisi kekuatannya ICBM, Interregional Ballistic Missile. Nah, komponen Iran untuk ini masih punya cukup sisa. Indikatornya adalah tadi ketika Metro TV membuktikan 14 ilmuwan itu dibunuh, dihajar habis. Apa poinnya? Yang namanya sumber daya terkaya Iran itu sudah berkali-kali ini dihajar nih. Berkali-kali dihajar. Dipukul dulu sumber daya manusianya. Padahal sumber daya militernya dia dapatkan dari berbagai kalangan. Termasuk dapat dari Cina. Jadi kesimpulannya dari Rusia. Kesimpulannya kemungkinan besar akan pemenang melawan Israel. Nah, ketika pertanyaan ini siapa yang menang? Pertanyaan menjadi begini. Anda ngitung pemenangan dengan ukuran apa? Karena kompleksitas kekuatan militer tentu. Belum tentu, nggak bisa. Karena kekuatan militer bukan satu-satunya ukuran dalam perang. Jadi dunia militer tidak melihat bahwa kemenangan itu disebabkan oleh militer. Karena bisa saja kelihatan militer menang, tapi sesungguhnya masih ada perlawanan. Contohnya adalah bagaimana Afgan. Contohnya adalah bagaimana kemudian Amerika menyerang Irak habis-habisan. Tapi Irak masih menunjukkan perlawanan. Karena kalau memang sebegitu kuat, kenapa selama ini Iran diam aja? Kenapa nggak menyerang Israel duluan? Nggak mungkin, karena Iran dalam tekanan seluruh dunia internasional. Anda tahu bahwa yang namanya masih 31 Mei 2025, Iran masih ditekan oleh Badan Energi Atom Internasional. Ditekan habis-habisan. Dan penekanan itu mendapatkan bahwa posisi Iran itu amat sulit untuk bergerak. Duitnya untuk membuat itu rudalnya itu begitu banyak dari mana gitu loh? Itu tadi dia dagang dengan Cina. Dia dagang dengan Cina, dia dagang dengan Venezuela, dia dagang dengan Korea Utara, dia dagang dengan Rusia. Anda tahu nggak? Secara real Iran itu ngebantu yang namanya Rusia dalam posisi drone-nya. Makanya ketika tadi Koni bilang Putin siap membantu karena Iran dalam posisi Rusia melawan NATO, tidak melawan Ukraina. Melawan NATO. Iran ngebantu. Nah, itu artinya Iran punya daya di situ, gitu. Daya militernya. Waduh, sampai dia berani menyerang ke pangkalan militer di Qatar ya. Dan itu perang harkat martabat, Bung Hotman. Perang harkat martabat. Gimana nih, Pak Saroni Ropi? Posisi Indonesia bagaimana nih? Apa posisi Indonesia dengan keadaan perang begini? Ya, Bang Hotman, jadi kalau kita lihat posisi Indonesia hari ini memang cenderung untuk tidak mengikuti status quo. Pertama itu terlihat dari pernyataan Pak Prabowo yang mengutuk standar ganda Barat. Itu beberapa kali Pak Prabowo menyampaikan itu di forum-forum Shangri-La Forum gitu ya. Kemudian di Timur Tengah juga menyampaikan hal yang sama bahwa Barat ini standar ganda gitu. Jadi kalau yang melakukan kejahatan itu adalah Israel, dimaafkan. Tetapi kalau yang melakukan itu adalah Ukraine, Rusia misalkan atau yang lain, itu jadi Anda mau mengatakan Prabowo di pihak Iran? Saya ingin mengatakan posisi Indonesia itu adalah cenderung menghindari status quo. Misalkan kemarin ada undangan ke G7. Tetapi Pak Prabowo memilih ke Saint Petersburg, dalam forum ekonomi internal Rusia begitu. Pak Prabowo mengatakan kenapa ke Saint Petersburg karena yang duluan ngundang Rusia. Maka saya tidak datang ke G7. Kan itu kita bisa lihat sebagai sinyalmen bahwa Indonesia cenderung untuk berada di tengah, kan begitu. Berada di tengah atau di pihak Cina dan Rusia? Ya, posisi kita sekarang bergabung BRICS, Bang Hotman. Tetapi kita juga anggota G20. Gimana tuh, Bang? Tapi secara faktual sekarang, Anda melihat Indonesia lebih condong ke Cina dan Rusia daripada Amerika? Ya, Indonesia itu untuk beberapa hal dia dekat dengan China secara ekonomi dekat. Karena Amerika memang sejak zaman Obama begitu cenderung meninggalkan Asia Pasifik, Bang. Jadi karena ada kekosongan di Asia Pasifik, ruang kosong itu diisi oleh China. Dan China ini hadir dengan proyek Belt Road Initiative, di mana ada tawaran proyek infrastruktur, bunganya ringan, begitu syaratnya tidak banyak. Itu yang membuat negara-negara di Asia Pasifik ini tertarik. Vietnam, Myanmar dan sekitarnya, termasuk Indonesia, tertarik dengan Belt Road Initiative gitu. Di masa lalu mungkin negara-negara ini berbondong-bondong berdekatan dengan investasi Amerika. Tetapi karena Amerika sudah
keluar dari pakem itu, apalagi di era Trump begitu, sehingga kekosongan itu diisi oleh China, gitu. Sehingga negara-negara di kawasan ini kecenderungannya ya karena sudah lama ditinggalkan oleh Amerika, maka mereka dekat dengan China. Itu realitasnya, Bang. Terima kasih, Ibu Koni. Ya. Dulu kita lihat di media rakyat Palestina yang ribuan berlari-lari dikejar-kejar tentara Israel. Sekarang minggu-minggu ini kita lihat berbalik. Rakyat Israel mengungsi ke gunung-gunung dan ke bunker-bunker. Apakah memang Iran ini kekuatan terselubung atau memang apa yang terjadi? Kalau bilang kekuatan terselubung sih enggak ya, tapi bahwa apa yang dilakukan Iran itu kemarin itu betul mengejutkan pasti. Mengejutkan karena nggak nyangka sekuat itu begitu. Akan sehebat itu mereka bereaksi kan. Ya. Cuman kalau kita bicara tentang perang ini semua di Timur Tengah, kita tuh mesti balik lagi ke ini ya. Soalnya saya tuh mau pengen menerangkan begini loh. Apakah kita sekarang ini mau meributkan Amerika yang telah selalu membela Israel tadi dengan double standar, dengan ini dan itu. Yang kita harus lihat dulu adalah posisi bahwa selama-lamanya Amerika akan membantu Israel. Karena kalau kita misalnya lihat tulisan dari salah satu pendeta evangelis, Tom Boyle, dia bilang begini, bahwa dia keluarkan buku, dia keluarkan buku namanya Two Nations Under God. Di situ sudah jelas ketika Amerika membela Israel itu atas iman. Ini bukan lagi ngomong agama, tapi iman, kepercayaan. Atau karena terlalu banyak orang kuat Yahudi di Amerika. Bisa itu juga, tetapi pokoknya ada perasaan bahwa ini adalah menjadi perang suci. Nah, kita mesti tarik ke sini, karena kalau kita biarkan, ide perang suci ini bisa berbahaya. Nah, kenapa kembali kalau pertanyaan kenapa sekarang Iran itu mengejutkan? Ya, Iran sangat mengejutkan, tapi tambahan lagi dengan pernyataan Presiden Putin yang Rusia akan membantu, itu lebih mengejutkan. Nah, sekarang pertanyaannya kita bahas ini kesana kemari, Indonesia mesti apa? Kalau tadi dibilang bahwa Indonesia itu status quo atau non-blok, menurut saya kita harus konsekuen dengan itu, dan itu akan mahal. Kemana? Konsekuen kalau mau non-blok itu mahal sekali biayanya. Enggak, maksudnya konsekuen memihak siapa? Bukan, konsekuen dalam bersikap politik luar negerinya. Yaitu apa? Yaitu apa sekarang ini? Non-blok kan? Israel atau Irak? No. Non-blok itu yang saya mau bilang adalah it's very expensive. Misalnya dia memilah, nggak mungkin lah kita belain Israel. Kalau kita pun bela Iran, ya kan? Kita udah siap belum? Dengan segala konsekuensinya. Karena dampaknya akan panjang. Dan hantaman Iran ini bukan cuma masalah senjata kan. Tadi disampaikan Pak Ihsanuddin. Dampak efek globalnya itu akan besar ketika misalnya Hormuz di blok misalnya kan. Itu dampaknya akan signifikan. Tapi yang kedua juga kita mesti sadar bahwa misalnya kita sekarang mengambil BRICS menjadi kendaraan untuk dekat dengan Rusia. Ya kan, mengingat double standarnya Amerika, kita dengan bantuan misalnya Presiden Putin menyatakan kepada Presiden Prabowo saat di Saint Petersburg International Forum akan membantu sampai 73 triliun pembangunan nuklir capacity kita. Pertanyaannya, kita siap nggak? Artinya kita sudah ada di skala standar sudah ada di blok ini. Nah, padahal untuk uranium kita tuh masih dikontrol oleh International Atomic Energy Agency yang masih tadi disampaikan Pak Nursi masih bisa juga dikontrol oleh Amerika Serikat. Apakah kita bisa bikin dengan mudah mendatangkan uranium? Tidak juga. Nah, hal ini yang akan membuat kita akan terbawa ke dalam hal-hal yang kita harus sangat siap secara strategik. Terima kasih. Jadi kita akan diskusi berikutnya, apakah memang terlalu mahal kalau kita mendukung Iran? Dan juga memang apakah kita siap untuk mulai membuat nuklir? Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Iran dan Israel baru berperang seminggu. Hotman sudah berperang hukum selama 43 tahun dan 20 tahun terakhir selalu minum kopi luwak hitam premium 3 kali sehari tanpa gula. Makanya sekarang ini penampilan saya seperti umur 30 secara biologis. Secara KTP sudah parah. Kopi luwak hitam premium. Pak Hasbullah,
apa harga dan resiko yang dibayar oleh pemerintah Indonesia kalau memihak Iran? Dan apakah Indonesia akan melakukan itu? Ya, sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Koni, kita itu dikawal oleh nilai-nilai bangsa, terutama berkaitan dengan kebijakan luar negeri, tentang bebas aktif, tentang ikut serta dalam perdamaian internasional dan perdamaian sejati dan lain sebagainya. Jadi itu harus betul-betul menjadi panduan nilai, bukan semata-mata dukung atau tidak mendukung Iran. Saya selalu sampaikan, Bang Hotman, kita harus bedakan persoalan Iran-Israel dengan Palestina-Israel. Itu dua hal yang berbeda. Kalau Palestina-Israel memang konteksnya adalah kemerdekaan, ia adalah hak segala bangsa. Itu clear. Tapi soal Iran bukan soal itu. Kita jangan campur adukan, sama-sama ini gelasnya tapi mungkin isinya berbeda. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau dibaca secara visi kebangsaan kita, mestinya Indonesia itu yang pertama komit dengan agenda politik luar negerinya. Saya sampaikan tadi di awal, dengan Netanyahu menyerang Iran bukan tanpa kalkulasi. Dia punya kalkulasi yang minimal saya sampaikan 4 tadi. Nah, kalau kita ikut tabuhannya Netanyahu, lagi-lagi menang Netanyahu. Apa itu? Dunia terpaling dari Palestina mengikuti apa yang terjadi di Iran. Sampai hari ini Bang Hotman, di Palestina itu puluhan, 50 orang, 80 bahkan mendekati 100 nyawa melayang. Nah itu yang sebenarnya kalau masuk dalam perjuangan Bang Hotman sampai 40 tahun tadi, dikaitkan dengan itu, ada soal yang sangat serius. Karena kalau ini Bang Ihsan Nursi sering bicara itu, ada soal yang disebut sebagai sistem keberlanjutan daripada peradaban Barat ini. Terutama kalau dilihat daripada nilai dan sistem hukumnya. Nilai apa? Kemanusiaannya nggak bulat. You bicara manusia, kalau itu teman you, begitu bukan temannya, lu bukan manusia. Itu fakta hari ini. Jadi Anda melihat Indonesia tidak akan memihak Iran? Memihaknya dalam konteks tadi, yang pertama adalah bagaimana ikut serta untuk perdamaian dunia. Artinya tidak akan secara hitam putih langsung. Bukan hitam putih gitu. Jadi kalau dalam konteks Palestina ada soal kemerdekaan ialah segala bangsa, maka dalam konteks Iran bagaimana menjaga ketertiban dan partisipasi dalam konteks dunia tadi. Terima kasih. Pak Nur. Apakah memang Indonesia merasa tahu diri nggak kuat untuk membela Iran? Sedangkan kita masih perlu pembenahan di mana-mana. Posisi Iran adalah posisi yang secara moral global mendapat dukungan dari banyak kalangan. Iran. Secara internasional, baik Amerika maupun Israel itu kehilangan moral global. Secara internasional. Israel dan Amerika. Kehilangan moral global. Tadi sudah ada vonis dari Mahkamah Internasional Hak Asasi. Sudah ada vonis dari pidana internasional. Dan jelas-jelas disebut Netanyahu adalah penjahat perang. Netanyahu adalah penjahat kemanusiaan. Jelas sudah. Karena itu beberapa negara Eropa langsung mengambil jarak dengan yang namanya Netanyahu. Nah, di situ kelihatan. Nah, dalam konstruksi seperti itu memang harus ada pengalihan. Benar dia ada pengalihan. Tapi sayangnya pengalihan itu yang menikmati bukan Israel. Yang menikmati Amerika. Kenapa? Karena Amerika menguasai 5 pasar. Dia kuasai pasar energi, dia kuasai pasar pangan, dia kuasai pasar senjata, dia kuasai pasar logam, dia kuasai pasar industri keuangan berikutnya. Nggak bisa dalam posisi itu. Cadangan devisa masih di dalam US dollar, masih dalam posisi greenback. Jadi ketika tadi dibilang Amerika double standard, enggak, Amerika bukan double standard. Amerika itu multiple suitable standard. Multiple suitable standard. Itu yang harus dilihat. Artinya jelas maunya ambisi bisnis. Apa yang enak buat gua, nggak ada urusan sama lu. Itu poinnya, nggak ada urusan. Itulah yang dilakukan oleh Trump. Bahwa segala sesuatu demi Amerika, itulah make America great again. Tapi ketika dicari core-nya, intinya dari make America great again itu siapa? Balas ketemu tadi, bagaimana sesungguhnya si duta besar Amerika di Israel memohon. Artinya ada di situ Uber alles. Siapa sih Uber allesnya ini? Itu yang mesti dicari. Jadi inti utama nilai plusnya bagi Amerika apa? Plus Amerika? Amerika sedang mempertahankan posisi hegemoninya. Dan itu sedang dia pertunjukkan dengan kekuatan militer. Tapi kenapa tiba-tiba kejahatan senjata? Loh, dia sudah di dalam negeri, jangankan dari Demokrat, dari Republik sendiri sudah menyatakan, Trump,
Anda sedang menuju pemakjulan. Sampai si Thomas Massie disebut, Anda kebodohan yang menjengkelkan. Dan terhadap Iran, terhadap Israel, Trump itu memakinya nggak enak disebut. Nggak enak dikatakan, karena memakinya dengan bahasa kotor. Dalam bahasa yang lain, ketika kita ngeliat kondisi internal dan eksternal, itu memang berbeda. Amerika keluar itu adalah Amerika yang punya kekuatan tangguh dalam perspektif militer dan lima pasar. Tapi begitu ke dalam, rapuh. Dia takut dicopot gitu. Itu buktinya betapa yang namanya Republik dan Demokrat saling bersaing gak karu-karuan. Pertanyaan berikutnya, kalau perang ini berlanjut, ya, apa akibatnya secara ekonomi maupun politik kepada Indonesia? Kalau misalnya sampai selat apa itu ditutup dan Hormuz. Pertama, yang punya kepentingan menutup selat Hormuz sesungguhnya itu bukan Iran. Yang punya kepentingannya. Yang punya kepentingan untuk menutup itu adalah mereka yang bisa mengganggu Cina. Kenapa? Karena Cina mendapat pasokan dari Iran melalui selat Hormuz. Tapi pada saat yang sama, selat Hormuz dibutuhkan oleh yang namanya Cina dalam rangka memasok barang ke Selat Hormuz itu di bawah kedaulatan siapa? Ada wilayah yang persis hanya 33 km jaraknya. Itu di bawah selat itu di bawah kekuasaan Iran. Berarti dia bisa tutup. Tetapi Iran tidak pernah sungguh-sungguh secara legal menutup. Karena dia belum. Bukan. Dalam sejarahnya Iran belum pernah menutupnya namanya selat Hormuz. Kan belum pernah perang total seperti ini. Sebelumnya ketika perang Teluk kan bisa ngeganggu 1980-1990. Artinya sesungguhnya kekuasaan Iran di situ dia juga mikir. Jadi Indonesia ada ancaman bahaya nggak secara ekonomi? Pasti. Yaitu? Sekarang kita lihat nilai tukarnya bagaimana. Cadangan devisanya kayak apa? Sekarang belum ada terkawal atau belum? Kemarin kan sudah terpukul. Cadangan devisa sebelum perang Iran Israel aja sudah terpukul cadangan devisa. Lalu kemudian keyakinan konsumen terpukul. Lalu kemudian dengan istilah keren stimulus fiskal ternyata sesungguhnya belanja pajak 24,4 triliun. Apa poinnya? Pemerintah sedang ngemis agar masyarakat belanja. Saya ulang, pemerintah sedang ngemis meminta belanja masyarakat agar terjadi pertumbuhan. Tapi masyarakatnya kan daya belinya terpukul. Maka kalimat pentingnya adalah bagaimana sesungguhnya pemerintah Indonesia punya daya tahan, punya daya pikir untuk melihat inward looking, untuk melihat ke dalam. Jadi bagaimana kekuatan di dalam itu? Nggak usah dulu mikirin luar gitu. Nggak usah. Ya. Trump itu melakukan internasionalisme untuk nasionalismenya. Itu bahasa konkretnya. Internasionalismenya Trump itu untuk nasionalisme mereka. Untuk uang. Iya, uang. Dan itu dia tunjukkan secara konkret. Kita bicara internasionalisme, tapi nasionalisme kita ambruk nggak karu-karuan. Mau bilang apa? Aku nggak bisa jawab nih. Kan terpukul kita di situ. Itu artinya sesungguhnya. Jadi kesimpulan Bapak, tidak ada alasan apapun bagi Indonesia untuk memihak Iran. Bung Hotman, dalam satu perdebatan di lembaga hukum di mana dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, dihadiri oleh Menteri Keuangan, dihadiri oleh Luhut Binsar Panjaitan, dihadiri oleh Kapolri, saya bilang tegas-tegas menyatakan, dunia sedang mengalami deglobalisasi. Pertanyaan besar, kenapa Indonesia masih tetap melakukan globalisasi? Indonesia itu dalam posisi tetap bangga melakukan globalisasi. Padahal pada saat yang sama, itu inward looking dilakukan oleh banyak negara dalam posisi bagaimana menahan situasi yang Artinya globalisasi itu malah pemborosan begitu? Itu kan sejarah bagaimana Barat menggunakan bahasa cantik dalam rangka hegemoni. Terima kasih, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room, Ibu Koni. Jadi analisa terakhir saudara di segmen terakhir ini, ke arah mana kira-kira perang Israel-Iran ini dan bagaimana seharusnya sikap Indonesia? Kalau ke arah mana perangnya ini akan berakhir, memang kita harus menduga juga Trump mau bikin apa lagi ya. Jadi mendingan gak usah kesana yang kita pikirin. Saya lebih tertarik menyambung tadi pernyataan Pak Ihsanuddin Nursi. Indonesia sendiri siap atau tidak? Karena saya khawatir Indonesia ini jalan tanpa punya pola atau punya cetak biru. Cetak pola ya? Cetak biru, blueprint. Kita kan bikin rumah harus punya blueprint nih, mau kayak apa. Nah, mungkin kita sekarang sedang menjalankan Indonesia tanpa blueprint. Ini yang buat kita berbahaya. Contoh, ketika kunjungan kemarin Presiden Prabowo ke Saint Petersburg International Forum,
itu disambut sangat gegap gempita dan delegasinya juga besar. Ya. Saya bangga ketika kemudian melihat pengumuman bahwa kita akan mendapatkan 73 triliun bantuan untuk penguatan kekuatan nuklir. Ya. Nah ini kan sesuatu yang strategis. Ketika zaman Soekarno, nuklir kita itu menjadi nuklir yang multi-purpose. Satu buat kekuatan energi, tapi at the same time kita bisa membuat pengayaan sehingga kita mampu menjadikannya senjata. Ya. Pertanyaan yang kedua adalah, dalam posisi Indonesia hari ini, menurut saya Indonesia ini nggak punya uranium atau kemampuan pengayaan uranium lagi karena kita terlalu dikontrol oleh International Atomic Energy Agency. Jadi yang ketiga yang kita mesti pikirkan adalah, kalau kita sudah memutuskan lebih bersahabat dengan Rusia untuk pengembangan nuklir, maka at the same time kita juga harus memperkuat diri dan diplomasi. Bukan saja ngomong kekuatan militer, kekuatan kemampuan berdiplomasi di luar negeri supaya uraniumnya bisa didapat. Ngapain dapat 73 triliun tapi kita nggak bisa mendatangkan uraniumnya? Atau ngapain kita dapat 73 triliun kita nggak boleh mengadakan pengayaan hingga batas yang kita inginkan? Hari ini misalnya kita lihat Iran, kenapa Iran begitu ditakuti? Tadi kan pertanyaan awalnya begitu. Karena dia mampu mengayakan uranium sampai 60%, tapi itu yang tersurat. Yang sebenarnya tidak tersurat, dia sebenarnya sudah mampu sampai 90%. Artinya dia bisa berubah menjadi senjata ini. Sudah hampir 90% menurut Ibu. Indonesia harus bisa itu. Terima kasih. Pak Saroni, secara politik internasional, apakah yang ditempuh Indonesia ini sudah tepat dan apa saran saudara? Tolong sikat. Ya, saya kira apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa hari ini, Bang Hotman, bahwa aktor yang terlibat dalam gencatan senjata itu adalah Qatar. Jadi Qatar ini negara yang unik, yang mampu masuk ke semua kalangan. Dia bisa berhubungan dengan Amerika, bisa berhubungan dengan Iran, bisa berhubungan dengan Hamas. Semua faksi-faksi di Timur Tengah dihimpun di Qatar gitu. Sehingga ketika ada situasi seperti ini, dia menjadi aktor mediator yang bisa masuk ke semua lini. Saya kira Indonesia dengan posisinya yang non-blok tadi, mestinya bisa memainkan posisi yang demikian, sehingga akan berdampak ke reputasi. Jadi mestinya Indonesia mencontoh Qatar begitu? Ya, saya kira dengan posisi kita yang demikian, yang bebas aktif, mestinya kita bisa lincah ke semua lini dan dampaknya ke nasional. Pak Hasibullah. Siap. Meskinya kita bisa lincah, emang kita kurang lincah. Apa saran Bapak di segmen terakhir ini? Yang pertama kita harus realistis. Dalam bentuk, dalam konteks Iran, yang paling mungkin adalah dengan ukuran-ukuran yang kita punya, itu memanage agar dampak ekonominya daripada perang ini tidak terlalu berdarah-darah kepada kita. Dan yang kedua, untuk Indonesia disampaikan oleh Bu Kone dan Pak Nursi tadi, fokus kepada pembangunan apa yang mau kita buat ke depan. Jangan ganti setiap saat sesuai dengan pergantian rezim. Yang terakhir, dalam konteks politik luar negeri, menurut saya Indonesia harus punya agenda sendiri sesuai dengan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dalam konteks Palestina, terus gaungkan itu, wujudkan kemerdekaan Palestina. Dalam konteks Iran, kita jaga agar dampak ekonominya tidak terlalu banyak. Tidak usah terlalu aktif terlibat begitu. Kekuatannya terbatas, Bang. Kekuatannya terbatas. Jadi paling tidak kita nggak bawa belur, itu sudah bagus. Terima kasih, Pak Nur. Coba ponter-ponter yang perlu, yang menurut Anda yang kita harus lakukan di tengah perang Israel-Iran dan sebagainya. Oke, yang pertama mandulnya lembaga-lembaga multilateral kita hentikan. Ini semua lembaga multilateral mandul. Siapa itu? PBB, Dewan Keamanan, mandul semua. IMF mandul, World Bank mandul, WTO mandul semua. Tidak punya power memaksa orang gitu ya. Dan itu terbukti. Bahkan sekarang bisa, bagaimana Amerika bisa mendirikan NATO? 5% belanja, itu bukti kok. Semua orang harus ikut pada mandul semuanya. Itu kan udah satu. Yang lain? Artinya kalau kita memang mau mendamaikan, tadi kalau pakai kata pembangunan 45 kan perdamaian. Benar. Maka lembaga multilateral ini mesti punya daya tawar. Jadi hak veto itu bukan lagi punya 5 dong. Nggak fair dia. Sudah lama dihendaki reformasi PBB tidak pernah berjalan. Sudah lama dikehendaki ada Dewan Keamanan untuk direformasi. Nggak bisa jalan. Indonesia sendiri gimana sikapnya harusnya? Nah, kalau kita mau balik ke Indonesia, baliknya tetap tadi. Bagaimana kita ngebangun perdamaian abadi berdasarkan peace, stability, and prosperity. Gitu pendekatannya, bagaimana kedekatan damai. Jadi jangan memihak terlalu terang-terangan atau bagaimana kepada Irak? Kalau bicara soal memihak, kata kuncinya adalah harus diproporsikan pada tempatnya masing-masing. Yaitu? Nah, kalau kita bilang proporsikan pada konstruksi yang namanya Iran diserang Israel kok.
Itu artinya masalahnya ada di Israel. Ketika Amerika menyerang juga Iran, Amerika menjadi sumber masalah. Kok tiba-tiba minta gencatan senjata? Kita nggak bisa memihak di situ dalam konstruksi. Sumber masalahnya ada di situ. Nah, di situ kelihatan bahwa dunia ini tidak adil. Nah, Indonesia bisa berteriak dong, Israel, jangan begitu dong. Amerika jangan begitu dong. Itu mestinya kalau Anda bertanya, tekanannya di situ. Kan kita, apalagi Anda bersumber dengan konstitusi. Menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan bagi masyarakat dunia. Jadi kesimpulannya, untuk ke depan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia menanggapi perang ini? Satu. Poinnya aja. Poinnya saja. Namanya perbaiki kualitas diplomasi Indonesia dalam kerangka ekonomi politik. Ulang. Saya pernah menjadi dosen ses dulu. Itu satu. Kalimat pentingnya adalah memperbaiki kualitas para diplomat Indonesia. Emang kurang berkualitas. Kalimat saya kayak gitu coba. Oke, yang kedua apa? Jadi diplomat kurang berkualitas. Dengar tuh semua ya. Yang kedua apa? Saya bilang nggak semua. Anda jangan mengeneralisasi. Jangan generalisasi dong. Beres itu generalisasi. Banyak lah. Oke. Yang kedua sekarang, bagaimana sekarang kita ngelihat tatanan ekonomi politik dunia dalam berbagai pendekatan. Ekonomi politik persenjataan, ekonomi politik uang, ekonomi politik yang namanya pangan, ekonomi politik kita udah mau berakhir. Inti pokoknya yang real apa yang harus dilakukan? Real aja. Kuatnya namanya ke dalam, itu kata kuncinya satu. Kuatkan ke dalam. Dalam perspektif stabilitas harga. Iya dong. Karena di situ membuktikan apakah kita punya daya beli yang bagus apa enggak ketika stabilitas harga tidak tercapai. Oke, itu poinnya. Terima kasih. Inilah akhir dari diskusi kita ini. Katanya kuatkan stabilitas harga. Mudah-mudahan nasihat-nasihat daripada narsum ini bermanfaat. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Hot Room. Kuatkan harga, begitu kan? Stabilitas harga. Kuatkan stabilitas harga. Sekian dan terima kasih. Mari sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.